Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di siang hari ini tentunya kita akan banyak berbicara, kita akan banyak ngobrol, kita akan banyak diskusi menyoal tema hari ini. Telah hadir di tengah-tengah kita semua narasumber yang sudah dipakarnya juga dari unsur yang memang sudah kompleks. Yang pertama ada Pak Haji Kasiman Mahmud Desi, MAG, selaku Wakil Khatib Suriah PCNU Kota Pekalongan, khususnya di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Kemudian juga ada Bapak Muhammad Subhan, Eskom, selaku Ketua LP Ma'arif NU Kota Pekalongan. Bapak Subhan, dia. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita dari unsur wali murid atau unsur wali siswa ya. Di sini ada Ibu Nikmatul Azizah. Tentu hari ini berjalannya pendidikan khususnya di Indonesia, duduknya hari ini juga dihadapkan dengan digitalisasi informasi yang memang tidak bisa dibendung. Kita perlu adaptasi terhadap itu. Maka tema hari ini sangat cocok sekali untuk kita bahas dengan unsur yang kompeten di bidangnya masing-masing, menyoal eksistensi sekolah NU. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Haji Kasiman, ya, tentunya selaku Wakil Khatib Suriah, membaca atau menilai makna eksistensi sekolah NU itu kenapa begitu penting ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Subhan selaku Ketua LP Ma'arif NU Kota Pekalongan, yang saya hormati Ibu Nikmatul Azizah selaku salah satu wali murid di SD Islam Nusantara di sebelah kita yang megah ini. Kalau kita berbicara eksistensi pendidikan, eksistensi sekolah-sekolah NU, kita sebenarnya kalau setback sedikit ya tentang pendidikan. Sebenarnya pendidikan yang menjadi basis pendidikan di NU itu kan pondok pesantren, baik itu sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Dan itu memang agak segmennya berbeda dengan organisasi Islam yang lain, terutama Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sebelum merdeka dan setelah merdeka itu fokus pada pendidikan formal yang ada di dinas pendidikan terutama. Nah, maka oleh sebab itu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, awal kemerdekaan sampai 70-80-an, kita itu berkutat pada membangun karakter. Di pondok pesantren itu kan tidak hanya transfer knowledge dan transfer skill ya, dia justru fokus pada transfer kepribadian dan akhlakul karimah. Nah, itulah sebabnya mengapa kita sekarang itu kemudian panen orang-orang yang berkarakter, panen orang-orang yang berilmu tetapi berakhlak. Nah, kemudian tentu kita juga berpikir karena perkembangan ilmu dan teknologi itu, kemudian tahun 90-an kita juga sudah mulai gusar. Karena di satu sisi pondok pesantren itu belum terlalu diakomodir oleh pemerintah, baik dari sisi regulasi, masih belum ada regulasinya dari dulu. Baru ketika Pak Jokowi sebagai presiden itu pun masih periode yang pertama ya, periode kedua 2019. Baru 2019 itu jadi kalau hari santri kan 2015, kalau Undang-Undang Pesantren itu 2019, Undang-Undang Nomor 18 2019 itu baru secara regulasi pesantren diakui dan diberi ruang untuk APBN dan anggaran di pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi untuk disalurkan. Nah, kegusaran dari tahun 90-an itu maka kemudian penting bagi NU untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dan berkompetisi dengan tidak hanya internal umat Islam, tentu juga berkompetisi secara global. Maka perlu lembaga-lembaga pendidikan yang
berbasis formal dan umum tadi ya. Maka teman-teman kita patut kita acungi jempol, banyak dari teman-teman kita walaupun tidak secara kelembagaan dari NU, secara personal gitu, baik kiai, tokoh-tokoh pendidikan, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang formal di bawah dinas pendidikan. Kemudian juga termasuk perguruan tinggi. Dan alhamdulillah tahun 2022 kita sudah leading. Jadi basis pendidikan NU itu awalnya pondok pesantren, kemudian dikolaborasi dengan madrasah-madrasah di lingkungan Kemenak, itu akhirnya menjamurkan pondok pesantren, kemudian lembaga satuan pendidikan formal di Kementerian Agama, dan itu luar biasa besarnya, secara kuantitatif itu sangat besar. Nah kemudian sekolah-sekolah ini yang menjadi fokus kita sekarang. Dan mengapa ini penting? Karena kita membangun SDM, ke depan itu membangun SDM, tidak lagi semata-mata adanya lembaga pendidikan, kemudian kita dengan adanya lembaga pendidikan yang beragam ini kemudian kita butuhkan adalah kualitas. Maka dengan kualitas maka nanti akan muncul eksistensinya akan berkelanjutan. Kalau banyak tapi tidak berkualitas kan tidak juga disenangi. Jadi banyak bagus berkualitas, kuantitasnya kemudian kualitasnya, maka ini akan menjadi rujukan tidak hanya warga Nahdien tapi juga warga-warga di luar Nahdien. Saya kira begitu. Tentu hari ini pun memang sejauh yang saya lihat SDIT, SMPIT itu pun juga kian banyak ya. Ini saya mau tanya kepada Pak Subhan ya, selaku di Ketua LP Ma'arif NU Bajayanun Pekalongan, mengenai tadi yang dibangun adalah SDM-nya. Tentu juga ada keselarasan soal bagaimana kesiapan dari pendidiknya. Nah, kalau dari LP Ma'arif sendiri memandang akan kesiapan dari pendidik untuk membentuk atau membangun kualitas SDM itu seperti apa, monggo Pak? Terima kasih. Sebelumnya saya pengen nyapa dulu nih, Pak Kasiman itu kebetulan koordinator saya di bidang pendidikan. Jadi saya hampir ada di grup ya Pak, kalau ada perkembangan kita kasih informasi. Jadi beliau juga memberikan arahan beberapa kali ke kami. Kemudian ini Bu Nikmah kebetulan ya, beliau ini di SD Nusantara, dan ini ada yang hadir juga ada Bu Mia, kepala SD, ada Bu, saya sapa dulu ini biar tahu, jadi nggak cuman kami, Bu Mia yang jilbab hitam ini. Kemudian ada Bu Isti ini SMA Hashim Asy'ari. Kemudian ada Bu Faro SMP Wahid Hashim ya. Jadi insya Allah ini sudah kafah, semuanya ada unsurnya, nanti bisa kita ini juga mintain informasi seperti apa. Jadi prinsipnya kalau kami di Ma'arif memang ini beberapa bulan kami dilantik itu PR-nya cukup banyak. Salah satunya memang kami akan mencoba membuat satu gerakan nanti, salah satunya adalah bagaimana kemudian mengupgrade secara kontinu kemampuan guru dalam hal penguasaan pembelajaran. Itu nggih. Jadi ini ada kurikulum yang bergulir, nanti kebetulan Pak Kasiman juga kan Kemenak Kota, jadi nanti akan kami soani agar nanti bisa bersinergi bareng ke depan untuk bagaimana madrasah-madrasah tentunya di bawah jaringan Nahdlatul Ulama itu bisa jauh lebih profesional di dalam pengelolaan pembelajaran dan termasuk kapasitas SDM-nya. Sebelum ke sana mungkin tadi yang disampaikan Pak Haji Kasiman itu juga bagian PR terbesar bagi kita. Bicara pendidikan itu kita Nahdlatul Ulama khususnya di pendidikan formal masih harus banyak berbenah ya. Kalau semalam saya mendapatkan hasil riset dari Lakpesdam yang dikirim, itu antara wilayah selatan ya Pak, selatan, barat, utara, dan timur, itu yang secara respon bagus peserta didiknya di lembaga pendidikan yang di bawah Nahdlatul Ulama itu
tumbuh dan berkembang dengan baik di wilayah selatan. Ternyata setelah saya buka data, ya tidak salah gitu, tidak salah. Karena memang secara sebarannya itu sekolah-sekolah yang berada di sana itu satu, jumlahnya hampir sebanding dengan sekolah negeri. Nah, hanya selisih 2 sekolah saja. Dan ketika sudah seperti itu, hiroh semangatnya orang-orang sekitar itu, bagaimana kemudian pendidikan agamanya mendapatkan plus. Maka tidak heran kalau tumbuh berkembangnya di sana. Ini gambaran saja ya, Kota Pekalongan itu tingkat SD saja dan MI itu totalnya ada 148 sekolah. Ya, 103-nya itu adalah sekolah dasar di bawah Kemendikbud, baik swasta dan negeri. Kemudian yang berada di bawah Nahdliyin dalam artian Nahdlatul Ulama, dalam artian yang didirikan oleh jamaah yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama atau Jam'iyah, itu totalnya ada 45. Kemudian untuk yang SMP itu totalnya 29, untuk yang di bawah Dikbud. Kemudian yang di bawah Pak Kasiman itu sekitar 6 di bawah Kemenak. Artinya kondisi ini juga membuat kita sama-sama harus bergerak dalam artian bagaimana kemudian sekolah-sekolah kita itu meningkatkan kapasitas khususnya di guru. Karena bagaimanapun juga bisnisnya sekolah, kasarnya kalau bahasa saya, itu ada bagaimana kemudian kemampuan gurunya menghasilkan output. Nah, output itu dipicu dari kemampuan guru menyampaikan aspek-aspek di dalam pendidikan, khususnya aspek yang bertautan dengan kognitif. Kami punya komitmen, nanti insya Allah kami akan juga sowan ke Kemenak, akan menggandeng seluruh yayasan, karena kami sudah mengawali pertemuan kami dilantik, mungkin kami mencoba masuk dulu lewat yayasan agar pendidikan kita ke depan itu tidak hanya sebatas punya sekolah, tapi bagaimana kemudian sekolah itu bermutu, berkualitas, menghasilkan output yang bisa bersaing. Kira-kira gitu nggih sebagai pembuka. Tadi memang sudah sentuh juga mengenai data survei yang sudah dilakukan oleh Lakpes dan BCNU Kota Pekalongan. Ada 9 indikator ya, ada 9 nilai. Nah, secara umum ini saya ringkas bahwa responden atau masyarakat ini benar-benar percaya terhadap sekolah dari NU. Tentu dilansir atas tadi salah satunya menyoal karakter, menyoal kebutuhan atau nilai-nilai keagamaan, seperti itu. Nah, di sini juga hadir ada Bu Nikmatul Azizah, tentunya dari unsur wali murid. Sebenarnya kenapa Bu mengharuskan anaknya Ibu Nikmatul Azizah ini harus bersekolah di sekolah yang NU seperti itu? Baik, terima kasih Mas Moderator. Yang saya hormati, mohon izin Bapak Haji Kasiman Mahmud Reski, Magister Agama, Wakil Khatib Suriah PCNU Kota Pekalongan, bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Yang saya hormati, ini salah satu yang menggawangi sekolahan anak saya, ya. Ada Pak Muhammad Subhan, Ketua LP Ma'arif NU Kota Pekalongan, Ibu Kepala Sekolah SD Islam Nusantara yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SMA Hashim Asy'ari dan Ibu Kepala Sekolah SMP Wahid Hashim, ya, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin sedikit menyampaikan kenapa sih anak saya harus sekolah di NU, gitu kan, harus sekolah di lembaga pendidikan NU. Hari ini kebutuhan yang terpenting bagi saya menyebutnya bagi saya, dan mungkin barangkali ini menjadi kebutuhan umum bagi orang tua dan wali murid lainnya. Hari ini ada degradasi moral yang begitu tinggi
dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan IT yang bisa diakses oleh siapapun. Bahkan anak saya yang nyuwun sewu, anak saya kedua itu usia 3 tahun. Dia sudah lihai bagaimana membuka YouTube. Kemudian dia sudah lihai bagaimana mencari informasi di Google, di penyedia-penyedia jasa lainnya, hanya dengan menyebutkan atau hanya dengan dengan voice ya, dengan menyebutkan misalkan sekolah, dia sudah mengetahui sekolah itu apa saja dan lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah perkembangan zaman yang seperti ini, ada satu hal yang tidak bisa diberikan oleh Google. Ada satu hal yang tidak bisa diberikan oleh oleh buku. Apa itu? Adalah karakter. Nah, kenapa kok kemudian kebutuhan pendidikan karakter ini kok kami memilih kepada sekolah NU? Kami belum mampu memondokkan, maksudnya mengirim anak kami ke pondok dengan usia yang relatif masih butuh ruang bermain yang cukup waktu, sehingga kami memilih sekolah-sekolah NU sebagai pengganti pondok-pondok pesantren seperti itu. Kenapa itu perlu? Saya itu sangat rindu sekali dengan hadirnya anak-anak yang main nih, misalkan nih, kemudian nyamperi teman yang lainnya. Saat ini kan hanya Danes gitu. Nah, saya pengen ada anak yang turun dari sepedanya, kemudian ketuk pintu, Assalamualaikum, Ibu, Bapak, Mas, Mbak, Danesnya ada. Minimal pertanyaan seperti itu. Nah, itu jarang sekali ditemukan saat ini. Di sana, di jalan sana, lantang memanggil, dan itu menurut saya butuh pendidikan khusus, butuh pendampingan khusus, baik dari orang tua, tenaga pendidik, dan lembaga pendidikan tentunya. Karena attitude, akhlak, karakter itu tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja. Dan kalau misalkan ilmu pengetahuan, saya kira kita bisa baca dimanapun ya, kita bisa mencari informasi dimanapun. Mau mengerjakan PR saja, anak saya sudah tidak butuh bantuan saya. Dia cukup voice misalkan di Google kayak gitu, buku paket pakai tema sekian halaman ini, sudah keluar semua jawaban yang ada, ya kan? Ya artinya sisi sisi lain yang tidak bisa ditemukan di perkembangan teknologi saat ini. Begitu dulu saja, Mas Moderator. Terima kasih. Luar biasa ya, perjuangan dari seorang orang tua yang memang menginginkan bahwa anaknya di samudra atau arus informasi yang begitu kencang hari ini tadi menyoroti soal karakter. Nah, begitupun dengan tadi Pak Haji Kasiman juga sudah menyampaikan bahwa eksisnya sekolah NU itu adalah karakternya. Nah, sebetulnya karakter yang seperti apa sih yang memang sudah menjadi grand design atau capaian yang dicanangkan oleh sekolah-sekolah NU? Karakter yang dibangun di NU itu kan sebenarnya satu karakter yang melekat pada ideologi ya, karakter ideologi, kuatnya ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Anak-anak itu kemudian memiliki karakter yang dia contoh, ini yang tidak bisa didapatkan di Google tadi itu, bagaimana kemudian dia bisa melihat ada uswah hasanah di madrasahnya atau di sekolahnya. Kemudian di NU karakter yang harus ditekankan kan karakter nilai kecintaan kepada bangsa dan negara. Saya kira lembaga pendidikan itu banyak, tapi saya kira tidak banyak yang kemudian sejak awal kemudian menanamkan kecintaan kepada bangsa dan negara, kemudian karakter menghargai, tasamuh, hormat kepada orang lain, gitu, bisa menerima perbedaan. Ini loh karakter-karakter ini, karakter kuatnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kuatnya nilai-nilai yang nilai kebangsaan yang dibangun oleh
lembaga kita, kemudian menghargai, bisa menerima perbedaan dengan yang lain. Nah, ini maksudnya yang tidak boleh hilang dari lembaga pendidikan NU, dan itulah sebenarnya spesifikasi dari lembaga kita. Dan ketika kemudian orang memilih, kemudian mengapa dia memilih seperti Bu Nikmah tadi, ya di situ dilihat memang diajarkan memang nilai-nilai murni dari para pendiri-pendiri NU, para ulama kita, kemudian nilai akhlakul karimahnya baik, penguasaan keilmuannya bagus, kemudian ada inovasi-inovasi yang sudah bisa dibuktikan, ada kompetisi kemudian juara. Dan terus terang anak saya kan dulu juga pertama TK ya, dan itu alhamdulillah juz 30 dulu sudah hafal dia dari umur. Dan kalau di YouTube dibuka saya kira dia masih ada itu. Dan dulu sayangnya belum ada kemudian kelas 1. Nah kemudian waktu itu kemudian kemana ini anak? Setelah itu kan saya kemudian memilih madrasah yang lain. Tapi ketika memilih madrasah yang lain, tapi itu masih dalam rangka tidak begitu punya branding yang bagus, tidak punya kompetisi yang bagus di madrasah itu, terutama dalam konteks infrastruktur, sarana prasarana yang memadai. Maka saya cari lembaga lain yang NU juga. Kalaupun ada lembaga lain yang paling lebih tinggi dari kualitasnya dari NU, yang tidak akan saya pilih karena pertimbangan karakter tadi. Jadi begitu, itu makomnya sudah pakem, enggak bisa kemudian berubah harga mati. Dan alhamdulillah ya itu juga berkualitas, dan dibuktikan juga ketika ada kompetisi di tingkat Kota Pekalongan juara, kemudian dia punya punya keunggulan takhasus, kemudian di situ tahfidz juga, kan itu yang dibutuhkan orang tua kita, karena seumur itu tidak mungkin pondok. Nah kalau bagi saya pondok itu memang model lembaga pendidikan sekarang terbaik, apalagi pondok itu kemudian ada lembaga formal, ada MTS, ada MA, dan ke depan itu harus begitu Pak Ketua Ma'arif. Kita punya lembaga formal, kemudian terserahlah pondok dulu kemudian diisi lembaga formal, atau lembaga formal dulu kemudian di dalamnya ada pondok pesantren. Lah itu jadi model begitu yang kita cari ke depan itu. Jadi holistik, itu lembaga itu holistik, dia butuh apa sudah ada, dia butuh apa sudah ada. Jadi ke depan kita sudah merasa, saya berpikiran begini, anak-anak NU itu untuk membangun karakter yang baik, kemudian kualitas yang bagus, itu mestinya menurut saya minimal 6 tahun lah dia pondok. Jadi kalau mau memiliki kader-kader yang berkualitas, kader-kader yang baik itu SMP, SMA, MTS, MA ya harus pondok minimal. Dan tambah lagi nanti ketika kuliah 4 tahun keluar jadi kiai, ilmuwan jadi kiai gitu. Kalau bisa tepuk tangan lah gitu ya. Jadi ini yang harus dibangun nanti. Jadi branding kita itu seperti itu. Jadi 6 tahun itu pondok sambil lembaga formal, kemudian S1-nya juga ada pondoknya. Itu dia sudah mapan dari sisi bahasa juga, nanti dia penguasaan bahasa Arab, bahasa Inggris, tambah lagi bahasa Cina atau Jepang, itu mesti laku, itu mesti marketable itu. Jadi nilai jualnya tambah Mandarin, karena dunia ini sekarang kan kira-kira 1/6 kan Cina toh, 1/6. Jadi bahasa Mandarin atau bahasa Jepang lah gitu. Oke, teman-teman saya kira begitu ya. Tadi luar biasa sekali, karena tentu yang diinginkan di sini adalah, tadi saya menarik kalimat yang bagi saya itu unik ya, menjadi seorang ulama yang ilmuwan, menjadi ilmuwan yang ya ulama juga. Artinya secara akhlak itu ada, secara kognitif atau pengetahuan pun juga tidak diragukan lagi gitu, kira-kira ya. Lah, lalu kalau mengenai program yang memang sudah mau direncanakan atau yang sudah berjalan gini ya, soal tadi karakter atau bahkan tadi juga disampaikan untuk kebutuhan hari ini, misal kemampuan bahasa buat anak-anak. Nah,
rencana program atau program yang sudah berjalan di lembaga pendidikan NU sendiri, apa saja ini Pak Subhan ya? Kalau di kami ya kebetulan baru rencana, karena kami ini meneruskan ya. Di yang sebelumnya mungkin sudah bagus, nah kami tinggal menambahkan beberapa item yang belum ada atau belum tersempurnakan pada saat itu, kira-kira gitu nih. Jadi salah satu memang yang akan kami gulirkan ini, karena ini mungkin di jajaran teman-teman yang ini penyebutan, lagi-lagi penyebutan, kalau saya sih sama. Ada yang kalau tak sebut madrasah, yang SD nggak mau. Yang SD tak sebut madrasah nggak mau. Padahal sebetulnya sama saja. Ya, madrasah dan sekolah itu sama. Ya, jadi kadang penyebutan kita saja yang karena ke Kemenak madrasah, kalau ke Dikbud sekolah. Tapi hari ini kami di Ma'arif nggak pengen mendikotomikan masing-masing. Pokoknya madrasah dan sekolah itu ya sama. Oleh karena itu nanti yang paling penting di awal bagaimana kemudian tidak terjadi kubu-kubuan. Kubu-kubuan, kemudian yang kedua antar satu yayasan dengan yayasan yang lainnya itu sebetulnya punya spesifikasi yang berbeda. Jadi nggak usah khawatir nanti, kalau nanti ditangani sama Ma'arif nanti semua akan sama rasanya. Insya Allah tidak, karena semua akan punya diferensiasi yang berbeda-beda. Jadi kami hanya ingin bagaimana kemudian lembaga yang sudah berkomitmen dengan Ma'arif kita betulkan dulu dari sisi manajemennya, baru kita melangkah bagaimana kemudian terkait dengan pengelolaan sumber daya manusianya. Apalagi ini ada produk baru yang bergulir bersama-sama ya Pak Kasiman terkait dengan model pembelajaran yang dulu dari kurikulum 13 akan digiring semua ke Merdeka Belajar ya. Itu pun masih ada sebagian yang menggunakan Kurtilas, sebagian menggunakan Merdeka Belajar. Nah, sama-sama biar memahami, nanti biar bisa berjalan secara menyeluruh. Yang K13 kita support, yang Merdeka Belajar juga kita support. Di sisi lain kami punya harapan bagaimana kemudian sekolah-sekolah di bawah Ma'arif itu, Amit Sewu, yang selama ini mungkin dikelola ala kadarnya ya Pak. Ala kadarnya kami akan coba pancing agar dikelola sebaik mungkin. Sebaik mungkin itu dalam artian satu, transparan, akuntabel, ya kan. Kemudian yang kedua, apa-apa yang sudah dikerjakan itu biar terdokumentasikan. Kalau sudah terdokumentasikan, maka kemudian siapapun nanti yang akan mengelola sekolah itu tidak akan bingung. Kenapa demikian? Semakin cepat terjadi regenerasi di dalam manajemen sekolah, maka akan semakin bagus juga sekolahan ini tumbuh berkompetisi. Ya, paling tidak akan muncul ritme baru, cara pandang baru gitu ya. Kalau kemudian selamanya tidak ada aturan main yang jelas, kemudian dikelola ya, ketika kemudian yayasan percaya cuma sama satu orang ini saja, ketika dia Amit Sewu pada posisi tataran harus purna tugas, harus ada rolling, nanti akan ada kesusahan-kesusahan. Karena sekarang semuanya sudah by sistem dan teknologi. Mungkin ada beberapa sekolah-sekolah yang di bawah kita itu nanti masih harus kita up lagi terkait dengan penggunaan sistem-sistem yang baru digulirkan baik oleh Kemenak maupun dari Kemendikbud. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Subhan bahwa perannya di LP Ma'arif ini ingin menegaskan kembali kepada pengelola-pengelola yayasan tentunya untuk bisa transparan dan akuntabel. Berjalannya ada kepercayaan-kepercayaan publik itu tentu tidak lepas atas atau nanti akan datangnya tantangan seperti itu ya Pak ya. Nah, salah satu mungkin yang bagi saya yang soroti adalah menyoal fasilitas. Apa yang memang sudah disiapkan mengenai fasilitas ini, terlebih pada hal yang menunjang metode pembelajaran gitu ya, atau pembelajaran itu sendiri kira-kira. Prinsipnya kalau kami di Ma'arif hanya mampu mendorong.
semua yayasan bagaimana kemudian ke depan pola pembelajarannya juga mengikuti kekinian. Salah satunya mungkin dengan dulu semua bergantung pada modul ajar saja, Ya. pada buku-buku yang boleh dikatakan semua anak harus memiliki. Padahal sekarang pembelajaran sudah bergeser menggunakan teknologi, salah satunya memanfaatkan media. Nah cuman kelemahan di kita adalah saat ini mungkin nanti Bu Nikma Pak Haji Kasiman bisa menambahkan. Jadi kelemahan sekarang kita adalah yayasan yang berada di bawah Ma'arif dan Nahdlatul Ulama itu kompetisinya bertambah luas, dalam arti tidak hanya bagaimana kualitas lulusan, tapi di sumber daya keuangan. Tidak kita pungkiri ini menjadi masalah besar bagi kita. Contoh, saat ini sekolah-sekolah yang berbasis negeri itu kan free biaya. Ya, betul. Sementara di kita masih harus berbiaya. Ya. Maka kami sih berharap mendorong hadirnya pemerintah kota kabupaten untuk ke depan bagaimana bisa memberikan stimulus kepada yayasan untuk bertahan. Sekarang begini, kalau dulu tidak ada masalah selama kualitasnya kita bagus. Sekarang ada masalah walaupun kualitas kita bagus, mungkin sampai injury time masih deg-degser. Mungkin ini ada Pak Arif Wahyudi juga, nanti bisa. Beliau ini SMK yang luar biasa settle. Tapi sampai injury time juga masih tetap membuka PPDB. Karena hampir semua orang akan lari dulu ke yang sifatnya free, yang dijamin oleh negara bebas gitu ya. Kan sekarang ini aturan mainnya mas fokus terhadap sekolah negeri ya Pak Kasiman. Jadi SMK, SMA, SD, SMP itu yang negeri free SPP. Free. Sementara kita harus berbayar. Maka disitulah ada pergumulan, kecuali yang memang militansinya tinggi. Mau digoyang, mau apapun, saya NU, sekolahnya harus di NU. Ya. Nah, sekarang ini tidak. Kalau militansinya tidak kuat, ya akan tergiur pindah ke sekolah yang negeri. Maka beberapa hari yang lalu Pak Kasiman, saya coba muter di beberapa kabupaten kota, ternyata ada yang mengalokasikan sebagian daripada pendapatan daerahnya untuk mensubsidi yayasan free SPP. Ada. Ya. Nanti saya nggak bisa buka di sini, nanti ada, ternyata ada yang sampai memperhatikan itu. Nah, ini tantangan juga bagi kita sekalian yang berada di bawah bendera Nahdlatul Ulama. Bagaimana kemudian kualitasnya bisa kita up? Yang pertama, yang kedua, menjual produk bukan hanya casingnya saja. Brosurnya bagus, ketika sosialisasi bagus, orang nyampe dalamnya beda. Nah, artinya ketika kemudian jualan produk dengan isinya itu sama, nggak cuma casingnya. Ini PR yang kedua setelah tadi yang pertama itu terkait dengan upgrade kemampuan gurunya. Kira-kira gitu nggih. Ya, mungkin saya tambahi ya. Sebenarnya kan warga Nahdien itu kan stratanya beda ya, tidak sama. Ada strata tertentu yang memang dia sudah tidak melihat tidak mencari yang murah, ya, low cost gitu ya, tidak. Tapi dia melihat pada kualitas pemenuhan sarana prasarana dan infrastruktur, berapapun dia bayar karena kepentingan untuk pendidikan anaknya dan militansi ideologinya. Itu yang pertama. Kalau kita compare beberapa wilayah di Kota Pekalongan, Barat, Timur, Utara, Selatan. Kalau di Selatan itu, PPDB-nya MI itu nggak usah buka pendaftaran. Sebelum buka pendaftaran pun sudah tutup. Jadi MI ya? MI. Ya, Dan itu bayar. Ini kan artinya masih sinkron dengan kebutuhan orang tua, kebutuhan penguatan ideologi anaknya masa depan, dan juga tidak mempertimbangkan bayar apa tidak. Ya tetap agar anaknya masuk di lembaga-lembaga yang didirikan oleh warga NU dan NU secara kelembagaan. Dan Selatan itu pokoknya belum buka pendaftaran pun udah selesai.
Lah, yang krisis memang utara sama timur kan tidak begitu apa ya, tidak ya kita sadari begini, karena dari dulu itu mau tidak mau kita itu kan sebenarnya menyediakan lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren itu kan bagi kalangan menengah ke bawah, itu bagaimana supaya warga kita itu dapat apa namanya pendidikan. Nah kalau sekarang oke lah, yang terbawah juga terakomodir, tapi kita juga harus punya lembaga pendidikan yang sifatnya apa ya, apa namanya tadi, high class dan eksekutif. Tidak ekonomi kabeh, itu bahasa ketua PCNU Pak Haji Raufik itu, wah tapi kok ekonomi kabeh, lambat semua, sampainya yo terlambat, sama dengan kita mulainya ya terlambat gitu. Ya, harus ada yang ini high class tadi. Ruangannya, sarana prasarananya bagus, ruangannya AC, bayar berapapun nggak masalah. Ada klaster-klaster itu sudah ada di bagian di warga kita itu. Maka inilah waktunya LP Ma'arif untuk menyediakan itu. Nah, teman-teman yang di MI MTS yang punya animo banyak itu ya, murid banyak itu tidak bisa mengakomodir karena ruangannya nggak cukup. Ya. Ini Pak, kami menolak ini sekitar 50 orang loh. Mengapa nggak diterima? Ini ruangannya nggak cukup. Jadi ya itu tadi, lagi-lagi sarana prasarana. Nah kembali lagi kepada kita, keinginan kita bagaimana pemerintah daerah itu punya perhatian terhadap lembaga pendidikan kita. Memang betul. Ya maka tentu itu bagian dari bagaimana kita memilih ya, bagaimana kita memutuskan pilihan. Di kabupaten-kabupaten tertentu itu sudah dari madrasahnya dapat perhatian, MTS, MA, pondok pesantren apalagi, karena sudah ada undang-undang pondok pesantren dan ada perpres. Ya. Jadi ini menurut saya apa yang rencana Ma'arif, dan ini salah satu proyek mercusuar ini ya, saya kira tidak sampai di situ ya. Kita harus berjuang bersama, karena tidak cukup hanya Pak Subhan yang punya ide, tapi saya berharap semua lembaga, semua warga Nahdien ya, dan kalau saya di kantor Kemenak ya tentu saya akan membackup semua kegiatan dan minimal berkolaborasi dengan Ma'arif dan lembaga yang lain. Saya kira begitu ya. Oke. Ya, barangkali nanti ditonton oleh pemerintah daerah ya. Jadi seperti itu ya, bahwa keadaannya atau punya nilai jual, sekolah-sekolah NU punya nilai jual. Salah satunya tadi yaitu mengenai karakter, yang mana itulah menjadi push atau rel yang tidak bisa atau minim didapatkan di sekolah-sekolah di luar daripada di tubuh NU. Lah, ini saya perlu kembali pada melihat dari cara pandang orang tua ya, Bu Nikmatul Azizah. Kalau tadi soal karakter, kemudian yang kedua, semenjamin apa atau di hari ini mengenai apakah memang anak-anak ketika disekolahkan di NU ini bisa mengasah skillnya, bisa menunjang akademiknya, atau lain sebagainya. Di samping tadi juga ada permasalahan soal kalau di negeri itu kan sudah free ya. Lah ini kok ada bisa-bisanya mau bayar dan terus gitu. Gitu Bu Anu. Mungkin kira-kira seperti itu alasannya, Mbak. Baik, terima kasih Mas Moderator. Kalau saat ini saya kira sudah banyak orang tua yang dalam tanda kutip terdidik dalam hal memilih dan memilah sekolah mana yang akan bekerja bersama-sama kami sebagai orang tua untuk membesarkan anak seperti itu. Nah, persoalan misalkan kok mau-maunya sih bayar, kan banyak tuh sekolah yang free kayak gitu. Nek coro istilahnya piye ya?
Kita itu kalau mau makan gratisan kan ya apa adanya ya harus mau gitu kan. Nah, ketika kita mempunyai effort yang lebih, kita juga bisa menuntut dong. Nah, ini omongan orang tua nih. Aku bayar ya, aku harus bisa meminta pertanggungjawaban dari apa yang sudah kami berikan, meskipun itu belum cukup. Ya. Karena kita tidak bisa menyetarakan, menyamakan apa yang orang tua atau wali murid keluarkan dan apa yang menjadi tuntutan dari orang tua atau wali murid. Di Kota Pekalongan saya kira untuk biaya pendidikan relatif lebih ramah Ya. ketimbang di kota-kota yang lain. Saya sedikit bercerita karena anak saya dulu kelas 1 itu sekolah di Semarang, kota Semarang. Ya, memang sejak dulu saya memilih sekolah swasta, ya, karena di kota Semarang agak sulit menemukan lembaga pendidikan di bawah lingkungan LP Ma'arif gitu. Jadi kami memilih lembaga pendidikan yang dengan basic Islam kayak begitu kan. Cuman itu pun harus benar-benar kita pilih betul karena banyak sekolah-sekolah Islam yang di dalamnya bukan nilai keindonesiaan yang diajarkan atau bukan nilai-nilai kebangsaan tetapi lebih pada nilai-nilai radikalisme. Nah, di sana biaya pendidikan yang ditawarkan itu cukup fantastis, barangkali bisa digunakan untuk 2 bahkan 3 siswa Pak. Kalau misalnya kita ngomong Isriati, Al Azhar, kemudian ngomong Ali Risyad. bina bangsa, terus Bina Bangsa. dan lain sebagainya, itu bisa 3 atau 4 anak masuk SD Islam Nusantara. Oke. Iya. 3 sampai 4 anak ya. Iya, 3 sampai 4 anak bisa masuk Islam Nusantara. Namun untuk kita sebagai orang tua juga harus sadar bahwa biaya-biaya itu kita keluarkan guna pengembangan pendidikan di dalam sekolah tersebut. Tetapi kita juga perlu kita perlu memonitoring, mengevaluasi apakah sudah benar nih. Apakah sudah semestinya dana-dana itu digunakan untuk pengembangan sekolah seperti itu. Nah, satu hal lagi menurut saya perlu edukasi untuk masyarakat itu sendiri dan barangkali untuk orang tua yang bisa. Kalau saya, kenapa saya ngomong NU? Karena saya dari kecil lahir di lingkungan NU. Ya. Saya mengikuti kaderisasi di NU, sehingga saya ngomong NU. Tapi bagaimana dengan masyarakat lain yang tidak kenal NU? Sehingga packaging dari sekolahan itu juga perlu diperhatikan. Banyak orang yang saya nggak mau dilabeli NU, tapi saya butuh sekolahannya. Itu Pak Subhan. Jadi saya kira contoh SD Islam Nusantara ini sudah pas menurut saya, tanpa kemudian melabeli sekolah NU, tetapi orang-orang itu sudah mafhum. Saya yang NU, saya paham. Oh ini sekolah NU. Orang yang non NU gitu, ya nggak apa-apa lah. Kan yang penting saya dapat Islamnya, saya dapat agamanya, saya dapat penguatan-penguatan lainnya. Atau barangkali yang menjadi nilai jual saat ini yang paling menarik perhatian orang tua adalah tahfidz Pak. Ya. Itu sangat-sangat laku lah ya, laris lah ya. Kalau udah jualan tahfidz gitu tuh udah wah semua pengen mendekat masuk tuh. gitu. Kalau melihat anak usia 9 tahun sudah hafal juz 30, saya saja yang sebegini nggak hafal gitu kan. Lah melihat anak usia 9 tahun sudah hafal juz 30 itu kan sudah luar biasa bagi orang tua gitu. Gitu aja sih. Oke. Terima kasih. Kalau anaknya Bu Nikmatul Azizah juga masih menyelenggarakan program tahfidz di sini. Iya. Gitu. Oh. Mungkin Secara langsung tidak ya Pak ya, tapi ada pembelajarannya, ada Oke. pembelajaran tahfidz. Karena kalau setahu saya program tahfidz belum di launching di sekolah, tapi ada di salah satu mata pelajarannya. Oke. Iya. Ya. Gitu. Ya, ya. Memang hari ini banyak masyarakat atau orang tua yang memang gencar tadi sudah disebutkan ya oleh Bu Nikmatul Azizah
bahwa orang tua menginginkan anaknya itu punya karakter. Orang tua menginginkan anaknya nanti bisa menolong kelak di yaumil kiamah ya. Entah itu dari Quran salah satunya. Iya, orang akan melihat pada kualitas. Itu mesti begitu. Saya contohnya begini, kalau kita mau contoh yang kualitasnya luar biasa itu umpamanya Man IC ya. Man IC itu kan brandingnya sudah nomor 2 nasional dan sudah mengalahkan kayak SMA negeri, SMA 1, Kanisius, apalagi itu lembaga-lembaga yang sudah mapan sebelum zaman kemerdekaan. Itu sudah dikalahkan oleh Man IC. Maka menurut saya ya itu salah satu contoh. Maka kita harus berpacu pada kualitas. Kalau sudah kualitas ya orang akan secara otomatis lembaga itu akan menjadi pilihan. Salah satu umpamanya di lembaga kita itu SMK Syafi'i Akrom. Itu kalau lihat dari kuantitas murid sudah nomor 1 ya. Nomor 1 kalah mungkin ya lembaga teman-teman yang lain, Muhammadiyah itu sudah kalah. Kemudian SMK yang bukan negeri itu sudah kalah. Mungkin dengan negeri pun kita masih lebih lebih kuantitasnya lebih banyak dan sisi kualitas juga bisa bersaing di tingkat nasional. Jangankan di tingkat regional ya wilayah ya tingkat nasional, dan karena kualitasnya bagus maka saya kira hampir setiap tahun dapat bantuan dari apakah dari pusat itu kementerian. Nah ini salah contoh, ini peran teman-teman senior kita ini, maka Pak Arif Wahidi selaku salah satu pengurus cabang NU Kota Pekalongan berkewajiban untuk terus kemudian meningkatkan kualitas SMK Syafi'i Akrom yang sekarang memang menjadi rujukan warga Kota Pekalongan. Dan saya kira di situ tidak hanya semuanya orang NU, jadi udah masyarakat umum sudah ada basicnya dari lembaga, ormas-ormas lain juga sudah tidak melihat kepada gambar ya, itu sudah melihat pada kualitas yang dimiliki oleh madrasah. Dan sama dengan sekolah ya di bawah pendidikan nasional, madrasah kita juga seperti itu. Kalau itu memang bagus, umpamanya MI Banyurip Ageng itu sudah menolak murid, bisa 2 kelas itu dalam tahun ini sudah nolak. Karena apa? Tidak mungkin kemudian menerima, kita butuh pendidik ya, pendidiknya kemudian harus rekrutmen, proses dan sebagainya, apalagi sarana prasarana yang tidak mencukupi. Saya kira begitu, kita harus patokannya ya kualitas output yang dihasilkan oleh lembaga itu. Berhasilnya pendidikan itu tidak melulu hanya dari sekolah. Jadi memang butuh keterlibatan satu orang tua, yang kedua adalah penyelenggara sekolah yakni yayasan, yang ketiga adalah pengelola sekolah yakni manajemen sekolah, guru dan sebagainya, yang terakhir adalah bagaimana keinginan siswa itu sendiri. Jadi prinsipnya selama 4 aspek ini ada di dalam Nahdlatul Ulama, ada di dalam sekolah-sekolah kita, insya Allah hakul yakin sekolah-sekolah di bawah bendera Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan akan bangkit lebih baik lagi ke depan. Yang sudah bagus selatan barat kita pertahankan, yang utara dan timur mari bersama-sama kita fokus perbaiki kualitas, jangan patah arang, karena prinsipnya mengenalkan itu jauh lebih susah ya, apalagi kalau sudah dikenal mempertahankannya jauh-jauh lebih susah. Mungkin salah satunya ada saudara kita SMK Syafi'i Akrom, itu pun sama, berkompetisi setiap tahun dan selalu merubah-rubah pola irama melihat kondisi rival-rivalnya bergerak secara publikasinya bagaimana. Dan SMK Syafi'i Akrom ini salah satu lembaga yang sudah promo bannernya dikurangi, cukup dengan media sosial ya Pak, bannernya sudah dikurangi, itu hemat budget, low budget kira-kira gitu. Karena lagi-lagi branding. Mudah-mudahan semuanya madrasah-madrasah, sekolah-sekolah di bawah kita Nahdlatul Ulama semuanya utara timur bangkit serempak membenahi kualitas. Bicara kualitas berarti bicara pembenahan dari dalam. Ya, prinsipnya
guru-gurunya butuh dipantik untuk menyadari kondisi pergerakan di luar sudah sejauh mana. Sudah tidak boleh hanya letterlek belajar dari buku, tapi harus bagaimana berinovasi, bagaimana kemudian itu bisa dirasakan value-nya oleh banyak masyarakat penikmat daripada pendidikan, yakni orang tua, ya. Terutama bagaimana akhlak anak-anaknya itu bisa dilihat. Kalau pulang anaknya sudah jamaah, ngajinya rajin, duhae nggak putus, itu biasanya dilihat dengan cepat daripada hanya pintar saja. Terima kasih, mungkin itu. Oke, terakhir monggo Pak Kasiman. Sekarang waktunya untuk membangun kualitas. Kalau lembaga pendidikan kita itu sudah cukup banyak. Kalau kita mau komparasikan dengan lembaga yang lain, lembaga pendidikan di bawah Ma'arif itu lebih dari 22.000, mulai dari RA sampai perguruan tinggi. Jadi 13.000 itu sudah akreditasi A. Kalau di Muhammadiyah baru cuma 10.000. 10.000 itu pun universitasnya paling 172, kita sudah 274. Yang menjadi pertanyaan kita adalah kualitas. Maka saya berharap LP Ma'arif itu satu, menjadi mediator, kemudian menjadi negosiator, kemudian menjadi dirijen, dan kalau berhubungan dengan pemerintah dia harus menjadi advokator. Nah, oleh sebab itu bisa mengadvokasi teman-teman, membicarakan, jadi menjadi koordinator, negosiator untuk menyatukan kelebihan dan kekurangannya menjadi satu kekuatan yang dahsyat, sehingga ke depan lembaga pendidikan di bawah NU itu, di bawah Ma'arif itu terdepan secara kuantitas dan terdepan secara kualitas. Gitu. Oke, silakan. Oke, boleh. Kenapa masih ragu sih bagi orang tua untuk menyekolahkan di sekolah NU? Baik, terima kasih. Begitu besar harapan orang tua menitipkan putra-putrinya di sekolah-sekolah NU, sehingga besar harapan kami kepada lembaga pendidikan Ma'arif NU untuk bisa mengupgrade diri, mulai dari tenaga pendidiknya, kemudian lembaga pendidikannya, kemudian yayasannya dan lain sebagainya. Dan ada satu hal yang sedikit ingin saya soroti adalah komunikasi antara sekolah NU, saya menyebut sekolah NU dengan orang tua itu sedikit kurang ketimbang sekolah-sekolah yang tanda kutip eksekutif lainnya. Nah, bagaimana pelibatan orang tua dalam mengemas sistem pendidikan yang akan dijalankan di sekolahnya itu mulai ditingkatkan kembali. Karena apapun seperti tadi apa yang disampaikan oleh Ketua LP Ma'arif, bahwa suksesnya pendidikan itu tidak hanya tergantung pada sisi pelaksananya saja, tetapi ada orang tuanya, sehingga orang tua akan sangat senang jika ada komunikasi dua arah antara sekolah dan sekolahan. Antara sekolah dan orang tua itu akan menghasilkan output yang sangat luar biasa, sehingga kualitas yang ditawarkan oleh LP Ma'arif atau yang tadi disebut oleh Pak Kasiman itu benar-benar bisa terjaga. Itu saja sih. Dan kemudian untuk orang tua lainnya, saya kira jangan ragu lah. Kalau ingin anak kita mempunyai attitude yang baik, karakter yang oke, kemudian menjadi generasi yang saya mengatakan generasi yang siap menghadapi zaman, ya, yang siap menghadapi perubahan sosial, ya monggo kita bareng-bareng percayakan anak-anak kita ke lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU, khususnya di LP Ma'arif NU Kota Pekalongan, karena kita ada di Kota Pekalongan. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sangat menarik sekali, dan juga pembahasan di siang hari ini
Tentu karena hadir di sini juga ada dari Kepala Sekolah SD Islam Nusantara, kemudian ada Kepala Sekolah dari SMA Hasyim As'ari dan juga SMP Wahid Hasyim, serta ada dari SMK Syafi'i Akrom, dan juga ada dari Banom ya. Nah, barangkali ya di sini saya memberi kesempatan buat audiens semua di studio PCNU Kota Pekalongan ya. Kami beri kesempatan ada 3 penanya. Kita batasi ada 3 penanya ya. Monggo barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Kasiman Bapak Kasiman, kemudian Bapak Subahan dan Bapak Ibu yang hadir di kegiatan hari ini. Ini ada yang akan saya sampaikan sekaligus pertanyaan ya. Tadi memang sudah disampaikan bahwa semua itu tergantung dari kualitas. Namun demikian ada beberapa hal karena sekolah saya, perkenalkan saya Istihana, saya dari SMA Hasyim Asy'ari Kota Pekalongan. Ini ada sedikit yang mengganjal kami nggih, terutama untuk PPDB. Ini banyak sekali calon orang tua peserta didik kami yang selalu menanyakan berapa SPP-nya. Karena mungkin tidak banyak dari masyarakat yang mengetahui jika di SMA Hasyim itu adalah kurikulumnya itu selain kurikulum dari dinas, itu kita juga ada kurikulum mandiri seperti ada life skill di mana di setting sebagai salah satu ini ya program unggulan kami seperti SMK, di mana di sana ada tata boga, tata rias, tata busana, desain grafis dan otomotif, dan ditambah satu lagi program keagamaan, ada tauhid juga. Tapi ini yang menjadi ini ya problem besar kami, karena sekolah SMA itu kan banyak ya di Kota Pekalongan, terutama Pekalongan Timur. Nah ini Pak, bagaimana caranya? Selain tadi kita harus meningkatkan kualitas ya, karena itu kan butuh waktu yang cukup lama kalau menurut saya. Ini bagaimana caranya untuk agar ini ya peserta didik atau orang tua itu tidak memperdulikan SPP, karena terus terang ini kalau pengamatan saya ini tidak semua siswa dari keluarga tidak mampu itu masuknya ke negeri, malah banyak yang tidak diterima di sana karena zonasi ataupun yang lainnya, itu kebanyakan malah tidak mampu itu sekolahnya di tempat kami. Ini mungkin ini yang selanjutnya adalah masukan ya, masukan untuk pemerintah, mungkin bisa disampaikan melalui Pak Kabidnya. Ini perlu adanya kita semua dari sekolah swasta itu perlu bareng-bareng lah menyampaikan ke pemerintah situasi di lapangannya seperti apa, agar kebijakan yang ada sekarang itu bisa dibahas lagi, kemudian agar sekolah swasta itu tidak menjadi korban dengan adanya kebijakan bebas SPP dan penambahan rombel. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Secara keseluruhan mungkin untuk yang SMA swasta, termasuk yang aliyah swasta, itu juga ada problem bagi yang secara ininya tidak kuat, brandingnya belum kuat. Tapi izinkan saya menyampaikan sesuatu. Ini saya sebetulnya sudah biasa diskusi sama Bu Isti, karena Bu Isti ini kan sekarang di bawah Yayasan Islam Nusantara.
Harapan kami sebetulnya mudah-mudahan secara berjenjang Nahdlatul Ulama itu di Kota Pekalongan anak-anak didiknya itu tidak bingung kalau cari sekolah. Jadi setelah MI atau SD maka ada SMP, MTS rujukan, tinggal pilihnya mau kemana. Nah setelah itu berarti SMA, MA-nya juga MA dan SMA rujukannya ada. Jadi harapannya nanti mudah-mudahan setelah SMP Wahid Hasyim berbenah, maka disitulah cara menyampaikan yang pengen ke umum, ya ada pilihan ke SMA Hasyim Asy'ari. Yang ada umum sedikit ekonomis, SMA Hasyim Asy'ari itu sudah SMA plus MA plus SMK. Kira-kira gitu. Jadi di sana ada program life skill, diniyahnya juga tidak ketinggalan, ada kurikulum tahasus yang diberikan pembelajaran salaf. Kalau yang pure murni SMK pengen langsung bekerja fight, ada pilihannya di SMK Syafi'i Akram. Tinggal bagaimana kemudian membangun branded. Nah yang jadi masalah di SMA Hasyim Asy'ari itu mungkin saat ini keparong matur, jadi problemnya adalah inputannya dari lingkungan yang boleh dikatakan ekonomi, ya kira-kira gitu nggih. Jadi ke bawah. Oleh karena itu sedikit memang susah. Kalau saya lihat data, ini data Kemendikbud, memang betul banyak SMA di wilayah timur. Di tempatnya Bu Isti itu totalnya itu ada 6, 1 negeri, 5 swasta. Total SMA kota itu ada 10. Berarti berapa persen itu? 50%-nya sendiri ada di timur. Maka ya otomatis. Nah yang jadi masalah, maka mari bareng-bareng dimanapun pertemuannya, saya cuma menyampaikan yang untuk aliyah, mari bersama-sama kita suarakan lagi. Cara menyuarakannya ya seluruh sekolah yang berada di wilayah timur satu penyampaian. Artinya rombel yang negeri SMA tidak boleh ditambah lagi. Kalau ditambah lagi yang jenengan akan tambah keteteran. Pertama itu. Yang kedua, ternyata setelah saya berdiskusi dengan teman-teman, tahun ini itu kecuali SMK Syafi'i Akram, sama Syafi'i Akram kan basisnya banyak juga dari luar kota. Jumlah alumni dari SMP ke SMA itu jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan jumlah rombel yang ada. Oleh karena itu ketika negeri membuka keran, jumlah rombelnya tidak dikurangi, akan keserap ke negeri. Mungkin ini yang terjadi di wilayah timur. Mungkin. Coba nanti Bu Isti statement ini bisa di cross check. Tapi ini ternyata juga terjadi untuk yang MI Pak. MI wilayah timur itu juga posisi sekarang banyak yang tidak bisa close dengan jumlah peserta didik banyak. Ternyata setelah kami berdiskusi banyak, ngelihat data, jumlah yang lulus dari sekolah itu lebih sedikit dibanding dengan rombel yang diperebutkan. Nah ketika rombel yang diperebutkan, ketika kemudian klasternya tadi yang tengah ke bawah ya Pak, mereka kan berebut kue yang free ya. Nah akhirnya larilah ke sana. Ini problem ini mungkin tidak hanya dialami oleh Bu Isti, tapi sekolah swasta lain di bawah yayasan lain juga mengalami yang sama, bahkan mungkin lebih terpuruk dibanding jenengan. Ya, 2 sekolah kompetitor jenengan lebih terpuruk sih posisi sekarang, bener ya? Jadi masih harus disyukuri. Mudah-mudahan tahun depan adanya Bu Faro bisa ngenjot anak didiknya lari ke SMA Hasyim. Ya oke. Kemudian yang kedua dari Selamat sore semuanya dan terima kasih kesempatannya Pak Kasiman, Pak Subhan dan Bu. Salam kenal ya Bu Azizah. Baik, kalau tadi Bu Isti lebih tentang kebijakan ke sekolah, saya ingin bertanya untuk internnya nih Pak. Di sekolah NU itu kan kita ada mata pelajaran aswaja ya, itu ya akan ditekankan terutama untuk nilai-nilai kepada sekolah yang berbasis NU. Tetapi porsinya itu paling sedikit malah. Nah, apakah sebenarnya ada treatment bagaimana para guru agama itu bisa saling berkolaborasi sehingga nantinya pelajaran-pelajaran agama itu bisa bersinergi dan justru
bisa kita kaitkan dengan nilai-nilai dan budaya lokal. Sepertinya ini bisa menjadi sebuah basic utama bagaimana sekolah Muslim Nahdlatul Ulama ini, karena kan kita juga sering sekali bersinggungan dengan budaya-budaya lokal. Nah, ini hidup di sekolah gitu Pak. Apakah ada treatment khusus atau mungkin biasanya kalau guru-guru mata pelajaran lain itu kan ada semacam IHT atau mungkin cara-cara mengajar yang variatif. Nah, ini untuk pelajaran agamanya nih Pak, biar guru agama itu juga melek, guru agama itu juga nggak hanya mungkin sekedar ceramah atau memberitahu, sepertinya butuh formula supaya tadi anak-anak itu tidak hanya sekedar menghafal, tahu gerakan sholat, tahu ini, tapi dari hatinya nih. Jadi sepertinya ada butuh formula khusus ya, supaya anak-anak itu paham, istilahnya dalam kurikulum itu pembelajaran bermakna. Mereka tuh tahu maknanya, mereka tuh paham kenapa sih kita harus belajar aswaja, kenapa kita harus mengenal para ulama dan sejarah. Sepertinya itu belum terlalu digaungkan nih. Nah, ini sepertinya menjadi PR di semua lembaga NU supaya sama-sama bisa menumbuhkan itu bahkan dari level MI ya. Walaupun mungkin kalau level MI itu sifatnya baru mengenal, lalu mungkin levelnya menengah pertama itu meniru, levelnya SMA melakukan. Nah, semacam itu Pak. Terima kasih. Saya kira itu butuh kalau kompetensi guru itu kan profesionalisme ya. Jadi profesionalisme itu kan bisa terbentuk dari kegiatan-kegiatan SDM yang dibuat oleh Pakar Ma'arif dan lembaga-lembaga lain. Tentu kegiatan-kegiatan yang pada KKG ya, kelompok kerja guru, apalagi itu ada MGMP gitu. Kemudian tentu ini tugas Ma'arif saya kira nanti untuk mengkoordinasikan, mengkolaborasi. Kalau in-house training itu menurut saya ya memang kewajiban semua guru ya untuk meningkatkan SDM-nya. Nah, apakah itu nanti melalui Ma'arif, apakah itu kemudian melalui KKG tadi yang dikoordinasikan oleh sekolah-sekolah. Jenengan di SMP ya, SMP Hasyim, Wahid Hasyim. Nah, sekarang muridnya berarti dapat 70 berapa? Fix ya pendaftar berarti 2 kelas ya, walaupun agak kurus ya. Nah, Amin, amin, amin. jadi itu oleh sebab itu karena memang walaupun sekolah ini sudah lama, tapi kan lama juga mungkin vakum, tidak punya kreasi inovasi yang bagus ya. Maka ini tugas jenengan sama nanti koordinasi dengan lembaga pendidikan NU, LP Ma'arif maksudnya. Ya kita mulailah gitu. Jadi bagaimana supaya anak didik kita itu belajarnya gembira gitu, menerima pelajaran senang, ria, gembira, kemudian cepat memahami, metodenya bagus, dan gurunya perlu berkualitas kan begitu. Jadi kalau kita lihat dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah khususnya melalui Kementerian Agama, ya hampir tidak ada kegiatan yang bisa mengakomodir guru itu. Mungkin 5 tahun sekalipun tidak bisa untuk menerima peningkatan SDM giliran maksudnya, karena banyaknya guru, sedikitnya anggaran. Maka ini perlu kreasi, apakah kerjasama dengan lembaga-lembaga atau ya dengan berdiri di atas kaki sendiri. Nah, kita patut bersyukur ya kan, berjalan tidak perlu dibantu oleh orang lain. Matur. Ya, terima kasih. Bahwa besarnya pendidikan ini tidak bisa terlepas atas peran yang kolektif ya. Tidak bisa menjadi tanggung jawab tunggal, misal dari LP Ma'arif saja atau bahkan kepala sekolah saja, ternyata tidak. Namun bagaimana secara kolektif dan juga memiliki perhatian yang lebih kepada lembaga pendidikan khususnya di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tentu di sini juga ada capaian nanti ke depan
tentang menyambut Indonesia Emas di tahun 2045. Mungkin itu saja, cukup sekian yang bisa saya jalankan ya tugasnya. Barangkali nanti teman-teman di online ini ada pertanyaan-pertanyaan dan itu bisa di follow up bagi Lakpesdam ya di hari ini. Saya Muhammad Izul Haq undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.